Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, usai menikah tentu ada banyak penyesuaian dan adaptasi yang harus dilalui setiap pasangan suami istri. Terlebih keduanya memiliki latar belakang budaya dan juga profesi yang berbeda. Lantas seperti apa Candy dan istri tercinta Triana Sari melalui masa-masa tersebut? Sama dia, aku tuh begitu aku kawin sama dia, berat badanku langsung naik sekitar 15 kilo gitu kan. Dan sekarang aku punya kebiasaan kalau tidur aku ngorok gitu. Jadi aku kasihan banget gitu, aku aduh gitu gimana ya gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang nunggu dia tidur dulu baru aku bisa tidur pulas atau gantian gitu kan. Sampai aku beli alat, beli apa gitu supaya nggak ngorok, tapi aku juga aduh gitu gimana gitu. Egonya sih kadang-kadang ya kalau udah umur kan emang suka ya punya ini egonya sendiri ya gitu yang ya udah susah dirubah juga gitu. Ya aku juga mungkin juga ada juga kan gitu. Ya kalau aku sih ya, intinya dibawa sabar aja lah gitu udah. Terus kalau aku sama Diana kalau dia ke bisnis partner atau segala macam ya aku ngikut aja gitu. Kita saling menyesuaikan lah gitu. Walaupun dengan dunia yang berbeda, tapi resepnya adalah satu, komunikasi yang bagus gitu loh. Jadi pasti nggak ada miskomunikasi kalau komunikasinya semua berjalan dengan baik. Cemburu merupakanlah bumbu penyedap dalam sebuah pernikahan. Cemburu juga tandanya kasih sayang. Lantas siapakah yang paling cemburuan di antara kalian? Iyalah. Aku cemburu banget. Kalau misalnya dia pergi sama... Ini bucin banget loh orangnya. Bucin banget. Parah. Misalnya aku bangun tidur aja. Kalau aku lihat di sebelah nggak ada. Wih, kemana nih dia nih? Tapi lama-lama aku tahu. Ternyata dia kalau di kamar mandi lama gitu. Oh, dia di kamar mandi. Akhirnya udah tahu gitu kan. Kalau sebelah nggak ada, oh di kamar mandi udah tenang. Apalagi kalau misalnya dia lagi ada meeting sama teman-teman kantornya atau ada makan malam gitu kan. Aku dulu tuh selalu mau nelfon gitu kan, mau video call. Cuman lama-lama udahlah gitu kan. Pernah ya foto terus dia kayak tulis tanda panah, ini cowok ngeliatin kamu ngapain. Ngeliatin siapa? Gak tahu siapa orang. Udah gitu kan aku tuh kalau nggak pakai kacamata buta ya nggak ngeliat ya gitu. Jadi boro-boro ngeliat siapa yang dia maksud gitu. Jadi aneh banget deh, bucin banget. Itu waktu pas awal-awal. Ya tapi ya gitu emang udah ya gitu deh. Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami kerikil-kerikil kecil maupun besar dalam pernikahannya. Lantas bagaimana keduanya saling meredam emosi jika tengah dihadapkan dengan situasi yang tengah memanas? Kalau ngambek kabur dari rumah. Aku udah bilang, pokoknya sekarang kalau ngambek gak ada pergi-pergi dari rumah. Gitu langsung keluar aja pokoknya aku kunci ya gitu. Kalau dulu kan aku kan menenangkan diri gitu kan. Pasti aku kabur deh, tapi pergi gitu maksudnya biar nggak meledak gitu kan. Perginya kan juga bukan ke tempat macem-macem, ke tempat ibu aku gitu kan, atau ke tempat adik-adik kita cerita gitu. Nah habis itu udah, tapi aku juga kasihan dia kan, kepikiran juga dia. Pernah suatu saat gitu kan, aku balik gitu loh ke rumah gitu kan, aku matiin handphone. Aku malah kepikiran ya, waduh kasihan gitu kan. Nggak boleh, satu hari nggak boleh. Jadi kalau bisa. Kamu bilang pernah kalau aku pokoknya marah harus selesai dalam berapa jam gitu? Ya sebelum. Nggak nyampe 24 jam. Ya jadi sebelum tidur tuh harus sudah selesai permasalahan. Gitu kan, masalahnya apa sih, kan bukan masalah kecil. Untungnya umur segini ya
kita ingetan juga udah mulai berkurang. Itu yang alhamdulillah banget gitu kan. Kalau kita masih muda-muda kan pasti kan yang sedetail apa gitu kan inget gitu ya. Ini kita untung udah umur segini udah mulai tuwir. Ingatan sudah mulai berkurang. Jadi ya lupa deh. Memiliki 5 orang buah hati yang hampir semuanya memasuki usia dewasa. Tentu bukanlah perkara mudah. Namun baik Candy maupun istri justru tak menemui kesulitan yang berarti untuk berkomunikasi dengan kelima buah hatinya. Menikah di usia yang tak lagi muda tentu memiliki arti yang luar biasa untuk keduanya. Seperti apa ungkapan kebahagiaan pasangan ini? Ya, hubunganku baik dengan kembar. Terus Candy juga baik juga sama anak-anakku 3. Ya karena mungkin dulunya aku nggak pernah ngerasain punya anak cewek, Candy nggak pernah ngerasain banyak cowok. Jadi begitu sekarang udah lengkap nih gitu, jadi ya lancar-lancar aja sih gitu. Ya kan sekarang itu kan ada WA group sekarang, jadi komunikasinya tuh enak, lancar gitu. Ya besok mau kemana nih kita gitu kan, paling diskusi itu satu mau kemana sini, satu mau ke sana, satu mau kemana gitu kan. Ayo udah, ayo. Terus ulang tahunnya anak-anakku juga deket sama Candy, jadi tuh kayak kalau di bulan April tuh rame banget yang ulang tahun. Jadi anakku tanggal 20 April, tanggal 21 April, Candy 23 April, Mike 24, Tangki 25. Jadi kayak bulan April tuh udah rame tuh ulang tahun. Jadi terus kita sering ya kumpul keluarga tuh lumayan sering lah gitu. Sama anak-anak karena ada satu anakku sekolah di luar. Jadi kita memang selalu nyempetin kalau memang bisa semuanya lengkap pasti kita bela-belain gitu. Kayak kemarin nih contoh si kembar satunya cuman nyusul, itu bener-bener bela-belain nemuin kita di Melbourne tempat gitu. Kan kalau di Indonesia kan kita nggak pernah ngumpul di taman gitu. Kalau di sana, kita ngumpul di taman, kita bawa bekal dari rumah, bawa tikar, kayak gitu. Aduh, ya pokoknya seru-seruan sih. Meski baru menginjak tahun pertama perkawinan, keduanya mengaku masih memiliki banyak kekurangan masing-masing yang harus diperbaiki satu sama lain. Ya rasanya sih, ya paling yang tadi saya pernah bilang, kalau untuk meredam ego masing-masingnya itu ya emang perlu kesabaran. Karena kan pasti kan udah terbentuk ya gitu, dia kayak apa orangnya, aku kayak apa orangnya gitu. Ya lebih kesabarannya tuh lebih yang di situnya aja sih gitu. Ya karena lebih udah pensiun dini ya nih ya gitu. Jadi ya seneng-seneng aja nonton. Ya lebih banyak pacarannya sebenarnya malahan. Sehidup sesurga. Ya. itu. Kalau ketemunya udah berumur ya, karena dari awalnya aku udah ngerasa nggak banyak penyesuaian yang aku harus adjust dengan Candy gitu. Jadi emang kendalanya tuh minim gitu. Lantas seperti apa untayan harapan keduanya demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka? Gitu kan, kita nikmatin dengan saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai gitu kan. Kalau ada kesulitan ya saling kita harus terbuka. Kalau ada masalah kita diskusikan bersama. Prinsipku sama Triana itu aja. Sayang, terima kasih ya sayang, udah menjadi teman hidupku sampai surga nanti. Sabar-sabar ya sama aku ya gitu. Sekarang udah boleh ngomong amin belum? Amin. Harapanku
pokoknya hidup bahagia di dunia, di akhirat. Itu aja sih. Tujuannya itu gitu. Jangan lari dari tujuan hidup itu. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta sang aktor senior Kendy Satrio Saryono dengan sang istri Triana Sari. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.